bersyukur, kami berkata, katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kau berbebat setiap hati kami Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Kuasa kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, berkata di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih
merayakan kebaikan Tuhan. Coba angkat tangan dan berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi dia. Doa kami Tuhan, that you open the sky for all of us in this place as we celebrate your favor. Here we go. Are you ready to dance? Yeah. 1, 2, 3. Come on, sing it out.
sesuatu, ada tanganmu menopang. Kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling. Selamat pagi, selamat kembali kita boleh berada di rumah Tuhan untuk menikmati Tuhan, untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa kita. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, untuk harapan yang baru bagi kami sekalian. Pagi ini kami berada dalam rumah-Mu kembali Tuhan. Kami ingin menyatakan rasa syukur kami melalui ibadah kami saat ini. Kami ingin menikmati Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya bagi kami. Rahmat-Mu selalu tercurah bagi kami. Dan kami ingin nyatakan itu melalui ucapan syukur kami dalam ibadah ini. Mari Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menerima setiap pujian, setiap penyembahan yang boleh kami naikkan sebagai umat-Mu kepadamu. Dan kembali kami ingin dengarkan isi hati-Mu bagi kami. Berbicara ke atas kami sekalian, menyatakan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Kau memakai siapa hamba Tuhan yang akan melayani-Mu saat ini. Pengurapan yang daripada Tuhan sendiri boleh ada memimpin setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami membuka ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hadir saat ini dengan membawa hati yang penuh syukur dan hati yang penuh kerinduan hanya untuk memuji, menyembah, menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kita sudah merasakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita dengan segenap hati, kita naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus.
Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku,
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama bangkit berdiri. Membawa hidup, membawa hidup. Inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah selamanya. setiap hati yang mau menyembah Yesus, setiap hati yang mau menyembah namanya, mari kita katakan. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah selamanya. Ku menyembahmu, membawa inilah persembahanku. Hanya bagi Yesus, Yesus, Kau yang layak terima segala sembah, Kau yang layak terima segala pujian, selamanya ku Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Biarlah ibadah ini Tuhan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya dengan saya katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dia yang nama yang bisa membebaskan kita, nama yang menjadi menara yang kuat bagi kita. Kita naikkan pujian bangkit. Kita mau serukan nama Yesus. Mohon penuh sukacita kita menaikkan pujian. Sama katakan. serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan dia.
masih kuat berdiri, silakan berdiri. Yang sudah terasa lemas, boleh duduk ya. Sebab nama Tuhan Yesus di atas segala nama. Dengan apa kita dapat bandingkan kuasa nama Tuhan, kekuatan namanya dengan seluruh di dunia ini tidak ada bandingannya ya Bapak Ibu ya. Kita mau naikkan pujian, dia adalah Allah yang tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada nggak Bapak Ibu? Tak ada. Jalannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sebab semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Semua musuh gemetar dengan nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang setara dengannya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Bapak Ibu mengakui tidak ada yang setara dengan Tuhan Yesus? Amin ya. Dengan apa kita dapat bandingkan kasih-Nya yang begitu besar yang sudah Dia berikan atas kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bahkan di saat di titik terendah kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada di setiap musim kehidupan kita. Biarlah kita tidak mau membatasi kuasa-Nya, jalannya, tapi kita mau tetap berpegang, percaya hanya kepada Yesus. Kita akan dengarkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku kagumi
yang kami percaya di setiap langkah kehidupan kami, di segala musim kehidupan kami. Tuhan, melewati hidup yang penuh dengan permasalahan, kami perlu tuntunan tangan-Mu, kami perlu bimbingan dari-Mu, kami perlu pertolongan yang dari Tuhan. Biarlah kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya juru selamat buat kami. Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau puji-pujian yang telah kami naikkan boleh menyatakan bahwa Engkau tidak ada tandingannya. Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Dan buatlah kami semua umat-Mu tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan buka hati dan pikiran kami untuk menerima pengajaran firman-Mu. Berbicaralah melalui lidah dan bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menjadi alat menyampaikan isi hati-Mu dan kebenaran firman-Mu. Kami siap semuanya diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau siang hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dengan penuh sukacita, kita boleh menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, judul firman Tuhan siang hari ini surprise. Ya, kalau surprise itu adalah kejutan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu mungkin pernah menerima kejutan? Kejutan yang kalau surprise ini kejutannya yang positif ya, bukan kena celaka, karena itu mah bukan kejutan, malah petaka ya. Surprise atau kejutan ini adalah hal yang positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah merasakan kejutan dari orang-orang yang kita kasihi ya. Saya bersyukur kalau anak-anak pemuda di tempat ini suka kasih surprise sama saya ya. Anak-anak ini minggu lalu ngasih surprise sama saya ditahan nggak boleh pulang ya. Surprise yang menyukakan hati. Ya, tentunya kita semua sebagai anak Tuhan ingin mendapatkan kejutan dari Tuhan yang kita tidak pernah bayangkan. Ya, yang kita tidak pernah duga. Ya, kejutan atau surprise itu adalah sesuatu yang enggak pernah kita pikirkan. Kalau kejutan surprise tapi sudah dikasih tahu ya bukan surprise lagi ya. Nanti minggu depan ya kita akan makan-makan bersama ya bukan surprise ya. Itu mah sudah dijanjikan. Tapi yang namanya surprise itu kita tidak tahu menahu tapi itu disediakan buat kita. Ya, kejutan yang memberikan sukacita buat kita. Ya, mari kita lihat Tuhan juga mempunyai kejutan untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita ingin mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Ada yang ingin sakit, ada yang ingin nggak apa-apa, nggak laku juga jualan kita, nggak apa-apa kita rugi juga, nggak ada. Semua anak Tuhan ingin diberkati, amin. Tidak terkecuali besar kecil laki perempuan, semua ingin usaha kita diberkati Tuhan, apa yang kita lakukan ingin berhasil. Sebab itu siang hari ini Tuhan ingin kasih surprise buat saudara sekalian. Saudara mau? Ya tentunya kita sebagai anak Tuhan mau Tuhan, saya ingin dapat berkat Tuhan yang tidak pernah kita duga. Tapi ada yang harus kita lakukan ya. Nah kita baca ayat firman Tuhan. Tuhan akan kasih surprise buat kita. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Ya. Bapak Ibu bisa baca, mungkin terbaca enggak? Bisa ya. Saya bacakan dalam terjemahan baru yang kedua, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan kasih surprise ini buat kita. Apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Tuhan untuk yang mengasihi Dia. Ya. Bapak Ibu tentunya ingin, kita sering nyanyi ya lagunya apa yang tak pernah dilihat mata. Kita tentunya ingin mendapatkan surprise atau kejutan dari Tuhan kita. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai semuanya disediakan Allah, tapi untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Amin. Seberapa banyak kita yang mengasihi Tuhan? Semuanya mengasihi Tuhan, makanya ada di rumah Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita tentang mengasihi Tuhan? Ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. Bagaimana
kita mengasihi Tuhan Allah kita di dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Markus pasal 12, ya slide selanjutnya ya. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Ayat yang sering kita bacakan biasanya dari Injil Matius pasal 22, hukum yang utama dan yang pertama. Saya ambil dari Markus pasal 12, ayat yang ke-30 saya bacakan dari terjemahan baru yang kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan ajarkan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan asal-asalan. Ya kalau saya mau mengasihi hari ini ya hari ini saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau enggak ya enggak lah. Ada jam-jam tertentu atau ada hari-hari tertentu kita mengasihi Tuhan. Hukum yang utama yang pertama tentang kasih. Tuhan mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Artinya sepenuh kehidupan kita, pikiran kita, tenaga kita, hati dan jiwa kita, benar-benar kita mau menyatakan mengasihi Tuhan. Ya. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan hal itu? Hukum kasih atau pelajaran tentang kasih ini sudah sering kita dengar. Mungkin sejak anak-anak sekolah minggu sudah diajarkan tentang kasih Tuhan. Tentang bagaimana kita juga sebagai anak Tuhan mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ya. Saat sekarang ini kita akan perhatikan, sudahkah kita mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan inginkan? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita dan segenap akal budi kita. Ya. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita koreksi diri kita juga. Sudahkah kita benar mengasihi Tuhan? Ya. Mengasihi Tuhan dengan apa? Ya. Mungkin banyak hal yang kita tahu mengasihi Tuhan itu banyak dengan berbagai macam cara. Tapi siang hari ini kita belajar mengasihi Tuhan artinya, ya slide selanjutnya, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Ya, sudahkah kita melakukan hal ini? Ya, kalau tadi pagi Bapak Yosia mengatakan, ketika kita sakit, siapa dulu yang dicari? Ya, Dokter Lydia katanya, orang jemaat di Suryani. Ya, siapa dulu yang kita cari ketika kita ada dalam kesulitan? Ya, wah cari dulu bantuan yang lain. Kita suka lupa cari sama Tuhan. Ya, kita lupa kalau Tuhan kita berkuasa melebihi semuanya, melebihi penguasa, melebihi segala macam. Ya, tapi ketika sakit ya bukannya nggak boleh ya, kayak Bu Yoke suka WA saya, ini sakit gini nggak apa-apa, ya cari dokter nggak apa-apa, nggak salah. Tapi jangan sampai lupa kita tidak cari sumber kesembuhan kita, yaitu Tuhan. Ya, bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan yang katanya mengasihi Tuhan? Kita semua ingin mendapatkan surprise, ingin mendapatkan berkat kejutan dari Tuhan. Tapi ada syaratnya. Kita harus mengasihi Tuhan, dan mengasihi Tuhan berarti mengutamakan Tuhan. Sudahkah kita mengutamakan Dia dari segalanya? Ya, kalau ada jam yang bentrokan dengan jam ibadah, ibadah dulu atau undangan dulu, ibadah dulu atau keluarga dulu, main dulu atau ibadah dulu. Ya, mari kita belajar selalu mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Ya, memang perlu perjuangan, perlu niat, perlu usaha dari kita. Ya, kalau kitanya ya udahlah, ya memanglah Tuhan tahu kan saya mau ibadah, tapi gimana ini ada undangan, ada yang ngajak makan-makan. Ya, ada teman saya bilang, aduh saya diajak makan duren itu kesukaan saya, jadi ya puntenlah Tuhan ya minggu ini mah nggak ke gereja. Ya. Nah, bagaimana kita belajar untuk mengutamakan Dia dari segalanya. Ya, mari kita belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38, cara mengutamakan Tuhan. Kita baca perikop Maria dan Marta, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan,
Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Perikop yang sering kita baca ya, kisah Maria dan Marta. Marta begitu sibuk ketika Tuhan Yesus datang. Wah, mungkin sibuk masak ya, ibu-ibu nyiapin makanan, minuman dan sebagainya ya. Sedangkan Maria begitu Tuhan datang, dia di mana? Dia duduk dekat kaki Tuhan dan bukan duduk dekat kaki Tuhan leyek-leyek, bukan diam-diam aja ngeliatin kaki Tuhan, bukan begitu. Tapi dia firman Tuhan mengatakan mendengarkan terus perkataan Tuhan. Ketika itu Tuhan Yesus mengajar di keluarga itu ya. Seberapa seringnya kita juga mengabaikan ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan ada, Tuhan hadir ya. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita mungkin sibuk dengan pikiran yang lain, kita sibuk mungkin dengan jawabin WA ya. Apalagi kalau ada hari ulang tahun, WA ini dari pagi terus kita mungkin ini ya. Tuhan ingin ketika kita mengutamakan Tuhan, jadilah seperti Maria yang mau duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan firman-Nya. Ya, seberapa sering kita juga mengabaikan, tidak bisa dipungkiri karena kita masih hidup di dalam dunia, kita masih terganggu, tergoda, terdistrak oleh hal-hal duniawi. Ya, apalagi dengan adanya handphone ini bisa sangat mengganggu. Ya, hidupmu dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Katanya ya, karena kita tidak sadar terus main HP, main WA, ya balas ini atau main-main yang lain. Ketika kita mau benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan mengutamakan Dia di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu ingin dekat dengan Tuhan dan kita ingin selalu mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan? Ya, Tuhan mengatakan, Marta, engkau sibuk dengan hal-hal yang menyusahkan diri, hal-hal yang duniawi. Ya, memang tidak salah ketika kita ada suatu kegiatan, suatu event, suatu perayaan, ada yang sibuk ngurusin konsumsi dan sebagainya. Tetapi biarlah hati kita juga tetap mau dekat kepada Tuhan. Karena kalau misalnya nggak ada yang seksi duk-dak dik-dik, seksi sibuk, ya di gereja kita diem aja semuanya ya. Semua sudah tersedia, pakai aja catering, pakai aja misalnya GoFood gitu ya, kalau pesan makanan ya. Tapi tidak ada salahnya kita juga membantu pelayanan Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan buat kita. Tapi jangan kita lupa, karena kesibukan kita sana sini sampai kita lupa untuk datang kepada Tuhan, lupa untuk mendengar firman Tuhan. Sebab itu mari, biarlah kalau kita mau mendapatkan kejutan dari Tuhan, yang pertama yang kita harus lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, dengarkan perkataannya atau firman-Nya. Itulah cara untuk mengutamakan Tuhan atau cara untuk kita mengasihi Tuhan. Yang lainnya, bagian yang lain. Kita baca Lukas pasal 5. Cara apa lagi yang harus kita lakukan kalau kita mau mengutamakan Tuhan? Lukas pasal 5 ayat ke-4 sampai yang ke-9. Ya. Lukas 5 ayat 4 sampai 9 saya bacakan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia, maksudnya Simon Petrus dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kalau ayat ini tadi mengatakan, ikan yang ditangkap itu membuat perahunya hampir tenggelam. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang berdagang tahu kan kalau timbangan, kalau yang satunya ke bawah hampir ini berarti keberatan kan isinya ya. Gitu. Perahu ini juga
oleng, hampir tenggelam karena muatannya terlalu banyak. Overload and overdimension and overload odol ya. Kalau ini truk sampai besar sekali. Sehingga membebani si perahu itu karena saking banyaknya. Ya, cara menangkap ikan pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus berbeda dengan sekarang. Ya, murid-murid Tuhan mendapatkan kejutan dari Tuhan. Ya, Simon Petrus mengatakan, Tuhan sudah semalaman saya, kan mereka nelayan semua, nggak dapat ikan apa-apa pun juga, tapi dia mau taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, tebarkan jalamu, dan Simon Petrus mau taat kepada perintah Tuhan. Dia tebarkan jalannya, dan apa hasilnya? Mereka mendapatkan banyak ikan. Yang membuat semua orang takjub, semua orang heran, bagaimana hal ini bisa terjadi. Itulah kejutan yang Tuhan berikan buat murid-muridnya yang mau taat kepada Tuhan. Dan hal itu tidak hanya berlaku buat Simon Petrus dan rekan-rekan yang lain. Tapi kejutan itu juga akan Tuhan berikan buat kita semua yang mau taat kepada Tuhan. Ya, asalkan kita mau mentaati perintah Tuhan. Seringkali perintah Tuhan kita pilih-pilih, perintah yang enak, yang menyenangkan ya oke saya kerjakan ya. Perintah yang agak susah ya nanti dulu. Kalau perintah yang sangat sulit, di saat sulit kita harus memberi, di saat sulit kita harus mengasihi. Bagaimana caranya? Tuhan mengajarkan ketika kita mau taat kepada Tuhan, taat akan perintahnya, Tuhan akan sediakan berkat itu buat kita. Melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang mungkin yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Ya, Tuhan sanggup memberikan kejutan, memberikan surprise buat kita semua. Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kuncinya ketika kita mau mendapatkan berkat kejutan dari Tuhan, kuncinya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan bagaimana caranya? Kita datang kepada Tuhan. Kita dengarkan firman-Nya, dengarkan perkataan Tuhan. Dan tidak hanya sampai dengarkan, tapi kita boleh melakukan, mentaati setiap perintah-Nya. Perlu kesungguhan hati buat kita melakukannya. Ya, Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, Bapak Ibu ingin mendapatkan kejutan dari Tuhan, ya, mendapatkan hal-hal yang di luar yang tidak pernah kita pikirkan. Sebab itu mari kita belajar mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Dan kita akan merasakan menikmati berkat Tuhan yang lebih dari yang kita duga juga. Allah dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari yang kita pernah rencanakan. Ya, saya bersyukur kalau Tuhan juga mengasihi saya, Tuhan memberikan kejutan-kejutan yang memang tidak pernah terpikirkan, tapi Tuhan yang berikan dan sediakan buat saya. Dan itu juga akan berlaku buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau mengasihi Tuhan, yang mau mengutamakan Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu akan diberikan, asalkan kita mau lebih mendahulukan Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah lebih dulu daripada hal-hal dunia. Ya, maka Tuhan akan mencukupkan segalanya. Jangan dibalik ya, jangan kita cari hal-hal dunia dulu, sudah puas, sudah cukup, baru kita cari Tuhan. Tuhan ingin kita semua sebagai anak-anaknya. Tuhan sudah rela berkorban menebus dosa kita, keselamatan kita diberikan melalui pengorbanannya di kayu salib, untuk semua orang. Bagaimana kita meresponnya? Apakah kita mau merespon atau tidak, itu tergantung kita sendiri. Dan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, apakah kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengutamakan Dia lebih dari segalanya? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siang hari ini biarlah kita juga boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Boleh merasakan kejutan-kejutan yang akan Tuhan berikan. Rasakan berkat Tuhan itu dilimpahkan buat kita semua. Kalau kita mau mentaati firman Tuhan. Kalau kita mau selalu mengutamakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau orang lain ditolong, kita juga ditolong. Kalau orang lain diberkati, kita juga diberkati. Bapak Ibu mau diberkati? Ada yang mau dapat berkat? Mau semua ya, semua mau dapat berkat. Semua mau mendapatkan kekuatan, mendapatkan kejutan dari Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Utamakan Dia. Ya, nanti Tuhan akan memberi kejutan. Dan jangan lupa ketika kejutan itu Tuhan berikan, kita harus apa? Mengucap syukur. Ya, orang-orang pada waktu itu takjub memuliakan Tuhan karena tidak pernah terjadi hal yang demikian.
Ya, ketika kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari kita bawa pesan firman Tuhan pada siang ini. Tuhan menyediakan segala keperluan hidup kita, bahkan selalu baru setiap harinya. Dia tidak akan menahan berkat yang disediakan bagi kita anak-anaknya. Sebab itu datang mendekat kepadanya, dengarkan perkataan atau firman-Nya, taati segala perintahnya sekalipun tidak masuk akal manusia. Dan lihatlah kejutan yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup dengan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan di Baros Cimahi ini, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, kita selalu mengutamakan Tuhan. Dan kita akan merasakan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah pujian ini keluar dari hati kami, bahwa yang terutama dalam hidup kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup. Amin. Tuhan, ajarkan kami mengutamakan Engkau. Ajarkan kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Amin. Buat kami selalu mengasihi-Mu. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Katakan saya cinta Yesus. Amin. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang mau mengasihi Tuhan, yang mau mencintai Tuhan, katakan pujian ini kembali. Yang terutama dalam kehidupan kita, yang terutama di dalam hidup. Nyanyikan pujian ini dari hati kita, bahwa merupakan kerinduan kita untuk meninggikan dan memuliakan Dia. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya
minta Ibu Yuli yang berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini Tuhan Yesus, Terima kasih. pengakuan setiap kami sedang jemaatmu di tempat ini. Saya mau cinta Amin. Yesus, aku mau cinta Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau taruh firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Bahwa setiap kami sedang jemaat-Mu di tempat ini untuk boleh belajar Tuhan, mengutamakan Engkau dalam kehidupan Amin. kami dari segala Haleluya. apapun Tuhan yang ada dalam dunia ini. Bahwa setiap kami Tuhan senantiasa mau duduk diam di bawah Ya, kaki-Mu, amin Tuhan. mendengarkan akan Ajarkan setiap kami. firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berikan kemampuan bagi kami semua untuk dapat melakukan setiap firman-Mu itu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu siang hari ini. Amin Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan, memberi kemampuan kepada setiap sidang-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memakai kehidupan, Haleluya. pakai dalam pelayanannya, dalam segala kehidupannya, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih segala puji syukur kemenaikkan kepadamu Tuhan. Kami sambut firman-Mu siang hari ini di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan ini. Nanti saudari Karen yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan berkesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, agar persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada petugas saya persilakan untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman atau warta jemaat dalam sepekan ini. Persembahan perpuluhan Bapak Ibu bisa berikan juga kepada via transfer melalui bank BCA dengan nomor rekening yang ada tertera di layar atas nama GBI Baros Cimahi. Lalu ada ibadah doa untuk jemaat Baros yang diadakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari jam 6 sore dengan pelayan pujian Saudari Karen dan pembawa firman-Nya adalah Ibu Min. Kemudian ada ibadah kaum bapa yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari
jam 18.30 bertempat di gereja. Dan ada selamat pagi Paturiani, ini adalah doa pagi bagi semua jemaat Paturiani yang diadakan pada hari Sabtu jam 5:30 pagi melalui Zoom. Link Zoom biasa dibagikan di grup WA Paturiani. Dan hari Sabtunya juga ada ibadah pemuda dan remaja yang dimulai pukul 6 sore. Lalu pada hari Minggu depan, tanggal 25 Februari ada ibadah Abi yang dimulai pada jam 9 pagi. Dilanjutkan dengan ibadah umum tanggal 25 Februari jam 10 di tempat ini dengan judul firman Karena Kemurahan Tuhan. Pembicara adalah Pendeta Pratama Yopi Kusnandar. Dan ini adalah jadwal pelayanan untuk minggu depan dari mulai Usher, doa pembuka, firman Tuhan, worship leader, singer, musik, multimedia, sound system, sampai kolektan. Bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi Gembala Jemaat yaitu Pendeta John Samuel dengan nomor telepon yang tertera di layar. Lalu ada Wakil Gembala yaitu Ibu Pendeta Pratama Dr. Lydia Jonathan, dan Bapak Ibu juga bisa menghubungi ke sekretariat. Ada Bapak Pendeta Pratama Suherman Hosea ya, nomornya sudah tertera. Dan kita mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara kita Raja Daniel Felix yang berulang tahun pada tanggal 17 Februari. Dan ada posyandu lansia yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret jam 10 pagi di Suryani. Dengan biaya untuk lansia sebesar 25.000 dan pralansia 35.000. Pemeriksaan mencakup tensi darah, gula darah, asam urat dan kolesterol. Bapak Ibu yang belum dibaptis dan rindu untuk menerima baptisan air, Bapak Ibu bisa menghubungi untuk mendaftar kepada sekretariat atau kepada Bapak Suherman Hosea. Baptisan airnya akan diadakan pada tanggal 24 Maret jam 3 sore di GBI Suryani. Jadi Bapak Ibu yang belum dibaptis dan rindu untuk menerima baptisan air bisa mendaftar ke Bapak Hosea. Ya, pengumuman sudah disampaikan dan saat ini nanti anak-anak sekolah minggu akan didoakan. Mohon guru sekolah minggunya mempersiapkan anak-anaknya. Sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Fidelis Group. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku
oleh karena kasih-Mu Bapa. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang menopangku saat ku lemah, saat ku jatuh. Tuhan, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Kepada anak-anak sekolah minggu, silakan untuk maju ke depan untuk didoakan, dan nanti Bapak Pendeta Pratama Hosea akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Kita mengarahkan tangan kita kepada anak-anak kita saat ini. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mengarahkan tangan kami. Kami ingin memberkati anak-anak kami yang masih kecil ini Tuhan. Kira berkat Tuhan boleh turun ke atas mereka. Pimpinan Tuhan boleh ada atas mereka. Biar Tuhan menjaga dalam pertumbuhan mereka. Jaga kesehatan mereka. Hingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan mengasihi orang tua mereka. Kami mohon berkat-Mu Tuhan ke atas anak sekolah minggu saat ini. Kira berkat Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus dan pimpinan penyertaan Roh Kudus boleh turun ke atas mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh mengakhiri ibadah kami saat ini. Kami boleh bersyukur pimpinan Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka yang mereka alami. Tangan Tuhan boleh ada ke atas mereka. Pernyataan Tuhan boleh ada ke atas mereka. Saat ini kami boleh berdoa Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, buatlah berhasil dan beruntung. Karena tangan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami boleh berdoa untuk anak-anak kami yang masih bersekolah.
baik yang tingkat tertinggi maupun tingkat yang terendah. Biarlah Tuhan, mari berkat Tuhan boleh tercurah ke atas anak-anak kami, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tuhan akan menyertai mereka dalam pendidikan mereka. Buatlah berhasil dan nama Tuhan dapat ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih, kami boleh berdoa untuk kami Tuhan, jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, yang keadaan dalam sakit. Tuhan, mari jamahan-Mu boleh ada, pertolongan Tuhan boleh ada menyembuhkan setiap penyakit kami. Dan kami dapat boleh bersyukur karena Tuhan boleh ada di tengah-tengah apa yang boleh kami alami. Terima kasih, secara khusus kami boleh berdoa saat ini untuk saudara kami Raja Felix Tuhan, yang berulang tahun pada kemarin. Tuhan akan menyertai dia, memimpin dia, Tuhan menolong dia. Apapun yang dikerjakan oleh dia, buatlah berhasil dalam masa pendidikannya. Nama Tuhan dapat ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari arahkan tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan saat ini. Kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang melalui Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita menebus setiap dosa kita di atas kayu salib. Dan pimpinan dan penyertaan daripada arah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita, memimpin kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Mulai saat ini sampai kita terangkat di dalam kemuliaan. Maranatha, Yesus datang kembali. Semua yang percaya dan terima berkat ini katakan amin.